Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih setia dengan channel saya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru join di sini, baru menyimak video saya. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga betah ya. Silahkan simak video-video saya yang lainnya. Barangkali ada sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana sih caranya kita belajar alat musik itu lebih mudah dan lebih cepat. Tentunya mungkin ada teman-teman yang ketika ingin belajar musik ya mengalami kesulitan atau bahkan merasa putus asa. Wah, belajar musik kok susah, nggak bisa-bisa gitu kan. Belajar seminggu, sebulan, 2 bulan masih belum bisa dengan cepat. Nah, ini ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman kurang ya. Ini akan saya coba sampaikan beberapa poin penting ketika kita latihan alat musik apapun itu supaya lebih cepat. Yang pertama ada faktor dari diri kita dulu, harus ada kemauan. Kemauan ini berarti ada niat, ada kesungguhan, ada keseriusan. Nah, kalau sudah ada poin ini dalam diri kita, akan dipastikan akan mengupayakan faktor-faktor yang lain, akan mengusahakan ke faktor yang akan saya sampaikan nanti ya. Tapi kalau sudah tidak ada di sini dalam hati kita, dalam diri kita, mustahil akan bisa berlanjut ke poin-poin yang berikutnya. Jadi yang pertama harus punya niat. Yang kedua kalau bisa ketika kita latihan harus punya alat sendiri. Ya, sangat lebih cepat daripada ketika kita belajar alat musiknya minjem gitu kan. Dulu awal-awal saya latihan belajar gitar ya, dulu lihat teman main gitar enak gitu kan, kemudian saya pengen belajar gitu kan. Nah, terus saya minjem gitarnya sama teman itu tadi, minjem dong gitarnya, saya mau latihan gitu kan. Nah, terus saya bawa tuh ke rumah. Yang namanya kita minjem ya, ada kalanya gitar itu akan diambil sama si pemilik atau bahkan gitar itu mau dipakai atau dipinjam sama teman yang lain juga. Sering namanya kita berada di tongkrongan itu, alat musik gitar bisa dipakai siapa aja. Nah, ini pasti akan memperlambat daripada ketika kita punya alat musik sendiri, punya gitar sendiri atau punya keyboard sendiri. Akan lebih bebas, kapan saja kita bisa memakai, kapan saja kita bisa berlatih. Akhirnya dengan adanya keyboard sendiri atau ada gitar sendiri di rumah, kita bisa konsisten terus-menerus berlatih. Kapanpun bisa kita coba, kapanpun bisa kita pakai untuk latihan gitu ya. Jadi penting. Dan mungkin ketika teman-teman melihat ada seorang pemain drummer misal, kenapa dia bisa main drum? Karena kemungkinan besar dia punya drum. Kenapa dia main gitarnya jago? Kemungkinan besar dia punya gitar. Kenapa dia bisa main keyboard ya kan, mahir gitu? Kemungkinan besar dia punya keyboard ya. Kemungkinannya kecil kalau dia mahir main keyboard misal, tapi ternyata dia nggak punya keyboard, kayaknya kemungkinannya kecil. Makanya alat musik kepunyaan itu sangat penting untuk kita latihan, ngulik terus di rumah. Semakin sering kita megang, semakin kita sering latihan-latihan, maka akan menambah kemampuan kita gitu ya. Oke. Yang ketiga harus ada waktu. Punya waktu untuk latihan, meluangkan waktu maksudnya. Waktu sih pasti ada, cuman kita kadang-kadang tidak meluangkan waktunya untuk latihan. Nah, soal waktunya
tidak harus lama ketika belajar ya, bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam ya. Kalau memang waktunya agak luas, 1 jam boleh. Maka dengan keseringan kita latihan walaupun sebentar ya, pasti akan menambah kemampuan juga, daripada yang satu hari itu kosong tidak latihan, libur gitu kan ya, pasti akan memperlambat gitu ya. Nah, kemudian poin yang terakhir ini juga penting. Ini kalau bisa harus ada guru pendamping ya. Guru itu ya macam-macam. Kalau secara offline-nya bisa belajar lewat teman, bisa belajar di sekolahan, bisa belajar di tempat kursus musik, atau bisa belajar di mana lagi kira-kira? Ya, kurang lebih inilah ya. Ini offline-nya di sini. Jadi kalau kita belajar sendiri tanpa yang mengarahkan, tanpa ada guru, saya rasa akan kesulitan. Nah, ilmunya dari mana kalau tidak ada yang mengajarkan? Kan seperti itu. Nah, ini bisa belajar melalui teman, temannya mengarahkan, kuncinya begini, nadanya begini, harusnya begini, harusnya begini. Nah, ini ada yang mengarahkan. Jadi harus ada guru, seteman atau di sekolahan melalui bapak dan ibu gurunya. Di sekolah SD itu kelas 5, kelas 6 sudah diajarkan not do re mi fa sol la si do, seperti alat musik ini nih, pianika. Ini saya dulu SD sudah diajarin, SMP sudah diajarin. Jadi ini sangat berguna ilmu dasar ini do re mi, walaupun sekedar not angka, tetapi ternyata ketika kita belajar lebih jauh, pengetahuan dasar ini tentang not angka sangat bermanfaat gitu. Makanya buat teman-teman yang sekarang masih usia SD SMP, jangan menyepelekan pelajaran kesenian seni musik yang sifatnya belajar not angka. Atau mungkin Bapak Ibu yang punya anak usia SMP SMA ya, SD kelas 6, support untuk belajar ini ya, belikan alatnya supaya mempunyai ilmu dasarnya. Nanti ketika belajar lebih jauh, dia akan sadar diri bahwa oh iya, ternyata waktu saya belajar not angka bermanfaat sampai sekarang. Nah, itu pun saya alami sampai sekarang, sangat bermanfaat apa yang sudah pernah saya pelajari gitu ya. Oke, sekarang online-nya. Ini offline-nya udah. Online-nya sekarang kita udah dipermudah dengan teknologi, yaitu nonton YouTube. Ya, di YouTube banyak tutorial tentang alat musik, entah belajar gitar, entah belajar keyboard, entah belajar apapun ya. Di YouTube sangat banyak ya. YouTube, bisa Facebook, atau dimanapun banyak ya. Tapi kebanyakan di YouTube, karena YouTube itu bisa durasinya lama gitu ya, bisa berjam-jam. Nah, ngomong-ngomong tutorial di YouTube, alhamdulillah saya bikin video tutorial tentang bagaimana belajar main keyboard dasar ya. Kemudian saya di situ lebih fokus berlatih atau memberikan tutorial tentang bagaimana bermain melodi dengan metode not angka. Alhamdulillah ternyata metode dengan not angka ini banyak teman-teman yang merasa terbantu gitu ya. Komentar-komentar teman-teman penonton ya sangat bagus sekali, dan antusias mereka sangat tinggi gitu kan. Bahkan mereka-mereka yang usia 40 tahun ke atas, bahkan 55 tahun paling tua umur segitu gitu kan. Dan yang sempat WhatsApp sama saya di umur segitu, dia masih bisa menangkap tutorial dari saya. Kalau di usia segitu bisa menangkap tutorial dari saya, apalagi yang masih muda seharusnya lebih bisa menangkap tutorial saya gitu kan. Dan buat teman-teman yang penasaran ingin melihat tutorial, video-video tutorial saya, bisa simak
video saya, ada di video sebelumnya, silahkan simak. Itu banyak banget tutorial ngulik melodi gitu kan, lagu apa itu full ya, dari awal intro, kemudian lirik lagunya, kemudian sampai ujung akhir ya lagunya. Itu ada yang not angka full, ada yang notnya di intronya saja. Tuh banyak pokoknya, teman-teman bisa lihat dan bisa pelajari di situ. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Dan saya juga alhamdulillah sudah kirim beberapa flash disk ya, isinya video tutorial koleksi, ada sekitar 50 lagu lebih, ada 70 bahkan ada di sini. Ini isinya semuanya video tutorial ngulik melodi. Alhamdulillah sudah dikirim di beberapa kota, hampir penjuru Indonesia gitu ya. Alhamdulillah. Ini buat teman-teman yang belum memiliki video koleksi ngulik melodi, silakan, barangkali berminat bisa hubungi saya ya. Harganya masih sama, masih yang seperti dulu, 250.000. Itu sudah gratis ongkos kirim untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ya. Bekasi juga gitu ya, Jabodetabek ya. Oke, kali ini cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan memotivasi teman-teman untuk belajar lebih jauh lagi, untuk belajar lebih antusias, lebih semangat lagi. Semoga dipermudah dalam belajar. Oke, terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.